Jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Bersama Kak Vita, Tante Emma, dan Kriwi. Halo. Apa kabar adik-adik semua? Mana ya suaranya? Kak Vita mau denger nih. Apa kabar adik-adik semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kira-kira udah semangat belum nih tante teman adik-adik semua? Kurang. Sekali lagi. Ya. Apa kabar adik-adik semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kami selalu berdoa adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan pastinya diberkati Tuhan. Amin. Ya kan? Iya. Nah, adik-adik siapkan hati ya, kita akan mulai ibadah kita. Kita mulai di dalam doa ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami saat ini siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan menolong setiap kami supaya kami mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Tolong kami supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan oleh Tante Emma. Dan kami mau untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Roh Kudus supaya kami melakukan setiap apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Kriwi. Nah kita mau nyanyi lagu Saat Iblis Menggodaku. Wah, kalau digoda iblis kita ngapain? Tolak. Kita tolak dalam nama Yesus. Iya, kita harus tampil Beda dong. Oke Kak. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda Dari awal Kak. saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi Kak, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekarang kasih gaya yang terbaik. Aku berani tampil beda. Yeay. Kita pengen lihat nih adik-adik gerakannya gimana ketika tampil beda, ya. Iya. Pasti seru semua. Oke, adik-adik kita masih memuji Tuhan ya. Kita mau nyanyi sebuah pujian yang mengatakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari
kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Siapa yang lebih dari pemenang? Aku. Kita semua. Ya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari Pemenang. Karena Yesus sudah menang buat Kita. pastinya. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu ya, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Silakan Tante Oke. Emma. Selamat pagi adik-adik semua. Pasti semua sudah siap-siap mau mendengar cerita pada hari ini. Nah, hari ini adalah hari terakhir dari rangkaian cerita bersambung, cerita berseri yang berjudul God Lead Me. Nah, hari ini judul cerita yang akan Tante sampaikan yaitu Berani Tampil Beda, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Iya. Wah, Berani Tampil Judulnya Beda. keren banget, Tante. Benar sekali, judulnya keren, membuat kita semua pengen tahu apa sih cerita sampai judulnya Berani Tampil Beda. Iya, betul. Tapi sebelum Tante mau cerita, Tante tanya dulu. Siapa yang sudah menghafal ayat hafalan minggu yang lalu? Tante, tenang saja. Ini ada video teman-teman kita loh yang rajin menghafalkan ayat hafalan. Kita lihat sama-sama yuk. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Mazmur 37 ayat 8. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Ayat hafalan minggu hari ini adalah Mazmur 37 ayat 8. Jangan marah karena itu hanya membawa kejahatan. Mazmur 37 ayat 8. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Ayat 4b. Ayat 4b. Hidup bintang dari waktu kita ada. People do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Keempat ayat 4b. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4b. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang
keluar dari mulut Allah? 4 ayat 4. Dan saja itu dari bersata, tetapi dari rumah keluar dari Allah. 5 verse 3. Let there be no greed among you. Efesus 5 ayat 3b. Jangan ada keserakahan di antara kamu. Terima kasih. Ayat pemimpinnya adalah Efesus 5 ayat 3b. Jangan ada keserakahan di 5 ayat 3b. Jangan ada keserakahan di antara kamu. Jangan ada keserakahan di antara kamu. Ephesians 4 verse 32a. Be kind to each other. Efesus 4 ayat 32a. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Terima kasih. Efesus 4 ayat 32a. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Wah, keren ya Kak Vita, Tante biasa. Emma. Bagi adik-adik yang belum mengirimkan video ayat hafalan, ayo cepat kirimkan ya. Biar bisa tampil dalam acara sekolah minggu di udara. Nah, kita kembali kepada cerita pada hari ini. Setelah bangsa Israel melalui perjalanan yang panjang, yang melelahkan, penuh dengan tantangan, akhirnya bangsa Israel tiba di perbatasan. Perbatasan itu tempat antara mereka dengan tanah yang mau diberikan Tuhan kepada mereka, tanah perjanjian. Sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Nah, Tante, ternyata Tuhan itu sudah menyediakan tempat buat mereka ya Tante. Ya. Tempat yang khusus buat bangsa Israel Ya. menetap. Wah. Nah, mereka tidak lagi berpindah-pindah tempat benar dong. sekali. Nah, Tuhan katakan tanah yang akan Tuhan berikan di mana bangsa Israel akan tinggal di situ adalah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Apa artinya itu Tante? Berlimpah-limpah susu dan madu. Itu artinya tanah itu subur, Kriwil. Benar. Nah, bangsa Israel tidak perlu khawatir. Tanah yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka benar-benar subur, luar biasa. Sehingga waktu mereka menanam bibit sayur-sayuran atau bibit dari buah-buahan, itu cepat tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat sekali, yang banyak sekali. Nah, lalu sebelum masuk ke tanah perjanjian, Musa memilih 12 orang pengintai. 12 orang pengintai. Kan mengapa 12? Karena bangsa Israel terdiri dari 12 suku. Jadi dari masing-masing suku mereka harus pilih satu orang untuk menjadi pengintai. Jadi ada 12 pengintai yang Tapi, Musa suruh. Tante, itu sebelum lanjutin pengintai itu apa? Kriwil bingung. Pengintai itu sama seperti mata-mata. Itu kayak, Untuk mengamati. kayak detektif itu loh. Mengamati keadaan tempat yang akan mereka tujui, tetapi mereka mengamati harus dari tempat yang tersembunyi supaya tidak diketahui oleh orang yang diamat-amati gitu loh. Nah, Musa memberikan tugas yang khusus untuk ke-12 orang pengintai ini. Apa itu tugasnya Tante? Iya, Itu dia.
Tugasnya adalah mengintai, mengamat-amati tanah perjanjian yang akan mereka tempati. Musa berkata mereka harus pergi ke satu tempat pegunungan yang agak tinggi sehingga bisa dengan mudah mengamat-amati bagaimana tanah yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Apakah orang-orang yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah jumlah penduduk di situ banyak atau sedikit? Apakah mereka tinggal di tempat yang terbuka ataukah dikelilingi tembok yang tinggi dan tebal? Bagaimana dengan tanahnya, subur atau kering? Pohon-pohon apa saja yang tumbuh di tanah itu? Kalau memang ada pohon buah-buahan, bawalah hasil dari buah-buah yang pada waktu itu berbuah adalah buah anggur. Bawa kemari supaya kita bisa melihat hasil dari buah-buahan yang ditanam di tanah perjanjian itu. Tugas ini cukup sulit. Oleh sebab itu Musa mengatakan, kuatkan hati kalian waktu pergi mengintai. Tante, banyak banget tugasnya Ya, itu. tugasnya banyak banyak. banget. Terus ternyata tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel bukan tanah yang kosong ya. Benar sekali. Tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel bukan tanah yang kosong. Tanah itu sudah ada bangsa-bangsa lain yang tinggal di situ. Oh, jadi mereka harus merebut tanah itu Iya. dong, Tante. Mereka harus merebut tanah itu dari bangsa-bangsa yang sudah tinggal di Dari situ. bangsa-bangsa yang sudah tinggal di situ. Jadi tugas yang diberi Musa kepada 12 orang pengintai ini tidak mudah. Iya. Mereka harus sangat berhati-hati dalam mengintai agar tidak diketahui ya oleh penduduk dari negeri atau tanah yang mereka intai. Lalu mereka mengintai cukup lama. Tanah itu 40 hari mereka harus mengintai. Lama 40 hari. Iya. Terus waktu mereka mengintai tanah itu, apa yang mereka lihat akhirnya? Ternyata mereka melihat tanah itu amat subur. Anggur yang ditanam di sana sangat subur. Buah anggurnya besar-besar. Dan tandan buah anggur, satu tandan harus dipikul oleh 2 orang. Wah, karena terlalu besar. Karena ya, Tante? subur dan banyaknya buah dalam satu tandan. Juga ada buah delima. Siapa Besar sih ini juga. pernah makan buah delima? Kriwil belum pernah. Belum pernah. Buah Kayak delimanya apa ya itu? besar dan manis. Ada juga buah ara. Oh, gitu. banyak ya, Tante. Ya. Asik banget ya. Iya. Buahnya subur-subur. Buahnya, tanahnya subur. Ya, betul Jadi, sekali. pohonnya itu berbuahnya besar-besar. Betul sekali, ya. Wah. Nah, setelah 40 hari 12 pengintai ini mengintai tanah perjanjian, mereka kembali memberikan laporan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Nah, mereka mengatakan kepada Musa, Musa, tanah yang kita intai itu amat subur sekali. Lihat, buah anggur yang kita bawa ini harus dipikul oleh 2 orang. Juga buah ara, buah delima manis dan enak sekali, banyak airnya. Wow, lezat. Tapi kata mereka, tapi Kenapa Tapi Tante? kenapa, Aduh, ada Tante? berita apa lagi? itu dia. Itu, Apa Tante, pasti mereka membawa berita tentang orang-orang yang tinggal di tempat itu. Oh iya, itu kan belum dibahas tadi. Iya. Apa? Gimana? Orang-orang yang tinggal di tanah itu, nah itu 10 pengintai kan yang dikirim 12. Iya. Yang 10 itu berkata, aduh Musa, ternyata penduduknya adalah orang-orang raksasa tinggi besar. Dan kota-kota mereka dikelilingi oleh tembok-tembok yang tebal dan tinggi. Kita pasti tidak bisa mengalahkan mereka. Kita pasti akan kalah menghadapi mereka. Wow. Terus kan
pergi 12 ya Kak Vita? Iya, yang pergi kan 12 orang Tante. Terus yang 10 tadi udah ngomong kan, terus yang 2 orang lagi gimana Tante? Yang 2 orang itu satu bernama Yosua, satu bernama Kaleb. Oke. Nah, Yosua dan Kaleb ini datang kepada Musa. Dan mereka berkata kepada Musa, Musa memang betul apa yang dikatakan 10 pengintai. Penduduk di sana tinggi besar, orang raksasa. Tapi jangan lupa, di pihak kita ada Allah yang besar. Yang akan menolong kita untuk melawan dan mengalahkan raksasa-raksasa itu. Wow. Lalu mendengar itu yang 10 orang itu Iya. jadi marah sama Yosua dan Kaleb. Iya. Mereka bilang kita pasti dibunuh oleh raksasa itu. Mereka takut. Kita ini seperti belalang di mata mereka. Dengan mudah mereka akan menghabisi kita. Lalu mendengar ucapan 10 orang itu, bangsa Israel jadi menangis. Mereka meraung-raung, mereka datang kepada Musa dan bersungut-sungut takut ya, kepada Tante? Musa dan mengatakan, aduh lebih baik kita kembali ke Mesir atau mati di padang gurun ini daripada harus menghadapi raksasa. Mengapa Tuhan membawa kita untuk menghadapi para raksasa ini? Lebih baik kita kembali aja ke Mesir. Mari kita pilih seorang ya pemimpin untuk membawa kita balik ke Mesir. Daripada harus menghadapi raksasa-raksasa ini. Mendengar itu, Kaleb dan Yosua 2 orang pengintai itu, mereka robek jubah luarnya itu. Dan mereka berkata, negeri yang kita intai tanahnya subur sekali. Jika Tuhan berkenan dan ada bersama-sama dengan kita, maka Tuhan akan membawa kita masuk dan menduduki tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya jangan takut. Jangan takut karena yang melindungi kita itu adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Sedangkan yang melindungi penduduk di tanah perjanjian itu, itu mereka menyembah kepada patung-patung yang gak bisa menolong mereka. Oleh sebab itu, ayo bangsa Israel, mari kita percaya kepada Tuhan yang akan menolong kita melawan para raksasa itu. Lalu bangsa yang 10 dengan bangsa Israel, mereka jadi marah kepada 2 orang pengintai ini, Yosua dan Kaleb. Mereka kamu ini ngomong enak aja. Lalu mereka mau lempar itu 2 orang pengintai ini dengan batu. Gimana sih? Dan saat itu juga kemuliaan Tuhan turun. Kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kamu itu meremehkan aku. Tuhan bilang, aku yang sudah membawa kalian dari tanah Mesir ke sini. Kenapa kalian tidak mau percaya kepada aku? Iya benar. Tuhan jadi marah sekali sama bangsa Israel. Akhirnya Tuhan harus menghukum bangsa Israel. Apa itu? Karena kalian tidak mau percaya kepada aku, maka ini dia. Apa tuh Tante? Kan 40 hari mereka mengintai tanah perjanjian. Iya. 1 hari menjadi 1 tahun. Berarti 40 tahun kalian akan mengelilingi padang belantara ini, gak boleh masuk ke tanah perjanjian. Waduh, 40 tahun mereka harus mengembara. Dan gak boleh masuk Tante. Gak boleh. Lama banget. Karena mereka gak percaya kepada Tuhan. Nah, hanya keturunan mereka, anak cucu mereka yang akan masuk memiliki tanah perjanjian itu. Sedangkan yang orang-orang yang keluar dari Mesir, mereka semua akan mati di padang belantara. Itu hukuman yang berat ya. Iya. Hukumannya berat sekali. Jadi yang masuk cuma cucu-cucunya mereka, Iya. sama siapa lagi? Yang 2 pengintai? Dan kedua orang Yosua yang dan tadi, Kaleb. Yosua dan Kaleb, yang yang tampil mempunyai beda. pikiran yang positif, mempunyai penampilan yang beda dari yang 10 kan? Beda.
dua pengintai ini tampil beda. Mengapa mereka tampil beda? Nah, ini pelajaran untuk hari ini. Dua orang pengintai, Yosua dan Kaleb, tampil beda dari 10 pengintai. Walaupun 2 banding 10. Yosua dan Kaleb tetap pada pendirian dan iman percaya mereka kepada Tuhan untuk tampil beda. Dengan pendirian yang kuat, iman yang kuat, mereka tidak ikut-ikutan dengan 10 orang yang memberikan berita yang negatif. Terus apa rahasianya sehingga Yosua dan Kaleb bisa tampil beda dari 10 pengintai? Nah, jawabannya karena Yosua dan Kaleb mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan yang besar, bukan kepada penduduk tanah perjanjian yang tinggi besar raksasa itu. Atau masalah yang besar. Sedangkan yang 10 pengintai terbalik. Mereka lebih mengarahkan pandangan mereka kepada raksasa-raksasa itu daripada kepada Tuhan. Sehingga mereka jadi patah semangat. Mereka jadi bersungut-sungut dan marah-marah. Nah, kita perlu memiliki pandangan yang benar kepada Tuhan. Kita harus tampil beda karena kita punya Tuhan yang besar dan berkuasa. Dan waktu kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang besar, maka kesulitan yang kita hadapi dapat kita atasi. Karena bukan kekuatan kita, tetapi bersama Tuhan yang kita sembah, Dia akan memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Tante, kalau misalnya nih ada teman kita yang suka dibully. Nah, kita jangan ikut-ikutan ngebully ya Tante ya. Ya. Tapi kita harus berani membela teman kita agar tidak dibully lagi ya. Ya, betul sekali. Wah, benar Kriwil. Nah, Kriwil kalau ada temannya dibully, terus Kriwil berani nggak tampil? Terus Kriwil belain teman Kriwil tuh yang dibully supaya nggak dibully lagi, berani nggak? Kalau sebelum dengar cerita ini, Kriwil takut ya? Tapi sekarang Kriwil mau berdoa biar Kriwil berani. Berani tampil beda. Iya. Harus berani tampil beda. Kita harus berani tampil beda dari anak-anak dunia yang tidak percaya Tuhan kan? Iya. Karena Tuhan Yesus ada di pihak kita. Amin. Dan akan memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Keren ya firman Tuhannya adik-adik. Ya, jadi kita harus berani tampil beda. Jangan seperti anak-anak yang tidak mengenal Tuhan ya. Nah, adik-adik sekarang kita mau saksikan video challenge. Jadi video ini yang sudah kalian buat, yang kalian juga sudah kirim. Kita akan saksikan sama-sama ya. Seru banget. Halo, kita akan melakukan challenge dari Sekolah Minggu di Udara tentang 10 hukum Allah. Oke, yuk siap ya. Pertanyaan yang pertama. Apa bunyi hukum yang pertama? Jangan ada Allah lain. Ya. Sekarang yang kedua. Jangan berdusta. Bunyi hukum yang keberapa? 9. Nah. Sekarang bunyi hukum yang ke-8. Sebutkan. Jangan mencuri. Nah. Terus pertanyaan keempat. Jangan menyembah berhala. Itu bunyi hukum ke? 2. Ya, pintar. Sekarang yang terakhir, yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu hukumnya keberapa? 5. Yeay, pintar. Terima kasih semuanya. Ya. Let's go. Zoe, setelah nonton Sekolah Minggu di Udara tentang 10 hukum Taurat, nah sekarang Mami mau tanya nih, mau tes Zoe dulu. Zoe udah hafal apa belum? Oke, sekarang coba Zoe sebutkan hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke, kalau hormatilah ayahmu dan ibumu, itu di hukum yang keberapa? Hukum yang kelima, Hukum yang ke-9? jangan mengatakan saksi dusta
sama. Oke. Kalau jangan mencuri, itu hukum yang berapa? Hukum yang ke-7. Wow. Oke, sebutkan hukum yang ke-10. Jangan menginginkan milik orang lain. Wah, keren. Zoe udah hafal 10 hukum Taurat ya. Oke, thank you Zoe. Bye. What is God's third command? Do not use God's name in vain. Which command is honor your parents? The fifth command. Simon and Rachel have got many toys. Sam wishes he could have a smart bike like Simon's. Katie wishes she had as many soft toys as Rachel. Do you remember what God's 10th command? Do not want things that belong to other people. Do not steal is which command? The seventh command. Sam and Katie have lots of toys. Sam and Katie are so busy playing with their toys that they forget to pray to God. He is the one who has given them everything. They thank God for giving them many nice toys to play with. They say sorry for putting them before God. What is God's second command? Do not make any idols. Sebutkan hukum Tuhan yang nomor 2. Jangan menyembah berhala. Kalau yang nomor 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau yang nomor 7. Jangan berzina. Kalau yang nomor 10. Jangan mengingini barang milik orang lain. Nomor 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Good boy. Keren. Yes. Seru ya, kompak-kompak semua ya. Iya, kompak. Oh, keren. Untuk Thank you selanjutnya ya, teman-teman adik-adik jangan semuanya. lupa ya kirim-kirim Iya. aktivitasnya. Iya. Kirim terus. Kirim Nah. terus. Nah, sekarang kita mau ucapin ada yang ulang tahun loh Kak, Tante. Di bulan Maret ya, Kriwil? Iya. Iya, siapa Teman-teman aja nih? kita. Karena ini minggu terakhir di bulan Maret. Setiap minggu Jadi kita terakhir, mau setiap bulan kita akan mendoakan mereka yang berulang tahun di bulan Maret. Iya, yang ulang tahun ada 3 teman 3 Kriwil. ya? Iya, ada Gracelyn, happy Halo, happy Gracelyn. birthday Gracelyn. ada Luisa, Happy happy birthday, birthday Luisa. Luisa, Happy dan birthday. ada Kak Radi. Happy Radin, birthday, Radin. happy birthday. Wah. Wish you all the best ya. Amin. Nanti Tante Emma akan berdoa Iya. Iya. buat teman-teman semua. Oke. Oke, Kata nah. hafalan, Kriwil. Ayat hafalan Ayat hafalan, oke. dari Roma 8 ayat 31b. Bunyinya Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekali Tidak lagi, ada, tidak sekali ada. lagi Iya, ya. oke. Roma 8 ayat 31b. 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Tidak Kayak ada. lagu tadi ya. kayak lagunya. Iya, oke. Kita mau nyanyi dulu ya Tante, Iya. sebelum kita berdoa. Betul. Kita mau nyanyi Allah mana mana seperti seperti Allahku. Tidak ada. Tidak ada. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku. Tentu saja tidak ada. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi, Kak. Allah mana seperti Allah. Tidak ada, tidak ada. Tuhan mana seperti
bagi orang yang percaya padanya. Amin. Oke, sekarang kita mau berdoa dan Tante akan berdoa juga buat 3 adik kita yang berulang tahun di bulan Maret. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena kami sudah dengar cerita yang sungguh indah dan luar biasa. Bahwa jikalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Terima kasih untuk contoh dari Yosua dan Kaleb yang tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Dan kami berdoa agar kami juga bisa memiliki iman yang kuat dan teguh seperti Yosua dan Kaleb. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga mau berdoa buat 3 teman kami yang berulang tahun di bulan Maret. Kami berdoa untuk Griselin, untuk Luisa, dan untuk Radit. Agar Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih untuk 1 tahun yang Tuhan tambahkan dalam usia mereka. Kami berdoa Tuhan terus memberkati mereka. Engkau memberkati studi mereka. Engkau memberkati orang tua mereka sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia mengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami boleh merayakan ulang tahun dari ketiga adik kami yang kami kasihi. Tuhan Yesus, hamba berdoa juga buat semua adik-adik yang sudah menonton acara pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan akan terus dicurahkan atas kehidupan mereka. Dan kiranya iman percaya mereka akan tetap teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami mau tampil beda dari dunia ini. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Yang akan menolong dan yang akan memberikan kepada kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday. Happy Sunday. God bless you.